Ini kau kenapa, Man? Aku dirampok. Kayak mana ceritanya? Innalillahi wa inna ilaihi Mogok. Terus? Habis minyaknya kayaknya. Ada orang serem kali. Aku ditodong pakai ulekan sambal. Ulukan sambal, Met. Allahu Akbar. Jadi kok bisa takut? Orangnya serem, Ustaz. Udah ku bilang tadi kan, jangan mencolok, jangan berlebihan. Nanti ngundang kejahatan gula. Hartaku ludes semua. Aduh, astagfirullah. Hilang warisanku, Bang Firi. Sabar, Man. Jadi tadi rupanya gimana ceritanya kok bisa mengundang apa orang berbuat jahat gitu, Met? Aku kan mau berpenampilan kayak orang kaya gitu loh. Biar orang itu tahu kalau aku tuh orang kaya. Jadi aku kaya? nggak dibilang orang susah lagi. Oh, Masya Allah. Tapi nggak mesti gitu kali lah, Mat. Masa truknya gini, truknya duitnya kayak gini, Bos. Gimana? Truknya di sini semua duitnya gini. Maksudnya dibuat kalung gitu? Iya. Itu ya jelas, Met. Ada istilah yang kita sering dengar ya. Kejahatan itu ternyata bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi juga karena adanya kesempatan. Nah, mungkin di awalnya dia nggak ada niat tuh berbuat seperti itu, rampok gitu. Tapi karena dia lihatnya ada kesempatan, peluang, tengoknya Slamet tadi dengan gaya yang ya itu tentu gaya yang berlebih-lebihan. Banyak uang, belum ada orang yang istilahnya banyak uang terus masang seperti kalung di lehernya gitu uangnya. Sok kali deh itu, Ustaz. Sok nanti bayar kalian makan semua. Makan juga dibayarin. Restoran paling mahal kali. Allah. Terus keliling-keliling. Kemana keliling-keliling? Mau pamer lah, kau kan kaya kan. Lebih anjang Jadi, Met, masalah berlebih-lebihan ini dulu kita bahas ya. Ini masalah berlebih-lebihan. Itu aja udah jelas ya. Allah itu tidak suka. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah katakan apa? Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini itu dalam segala hal. Baik itu masalah ya seperti gaya tadi ya, mengiring ya. Gaya ya dengan jalannya yang mengadahkan dadanya, busungkan dadanya itu tidak dibenarkan. Nampak-nampakkan perhiasan. Dari Swiss lah, apanya, kacamatanya pusat dari Hawaii. Jangan ke Hawaii. Yo kan emang yo Lewat Medan gua nggak pernah. yo kan pakai kacamata dulu awal. Nah jadi perkara-perkara seperti ini berlebihan itu adalah hal yang sangat-sangat dibenci. Karena ini bisa menimbulkan sifat al-kibar. Kibar itu apa? Sombong. Ya kan? Memang sombong ini. Iya. Ini nggak pernah ada duitnya, sombong apalagi ada duitnya. Jadi digituin aku dirampok. iya itu kan ada sebab musababnya. Nggak ada api kalau nggak ada asap gitu ya. Iya. Nggak Kalau ada asap kalau nggak ada asap. oh itu dia nggak ada asap kalau nggak ada api. Jadi dia Met, kejahatan itu kadang gara-gara kita mengundangnya. Nah, mengundang dengan ini. Perampok aku. Undang-undang tapi kan kok dulu aku bilang tadi, ini bisa mengundang kejahatan. Kejahatan itu nggak perlu diundang, udah datang dia. Itulah. Jadi larangan dalam agama kita itu tidaklah setiap larangan itu ada, melainkan di sana ada manfaatnya bagi kita, Met. Ya termasuk larangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu tadi yang kita katakan dia itu baik dalam segala hal. Bahkan dalam hal ibadah saja itu kita tidak dibolehkan berlebih-lebihan. Perkara akhirat, Perkara akhirat. Kita berlebih-lebihan gitu. Bahkan masalah makan. Makan yang itu sifatnya mubah ya. Mubah itu artinya boleh. Iya. Ketika berlebih-lebihan bisa dia jatuh kepada haram. Oh itu makanya nggak perlu kok tadi undang-undang kami ke apa restoran mahal lalu banyak gaya. Sekarang ke apapun beli lontong pun nggak lagi duit. Ini pakaiannya pun udah habis ini semua. Nggak ada lagi. Yang dari luar negeri habis Bang Piring. Jadi ini jadikan pelajaran, Met. Ya, jadi berlebih-lebihan itu ya betul-betul hal yang tidak benar, tidak dibenarkan. Ya kita katakan tadi itu bisa memunculkan sifat kiber dalam diri kita, kesombongan. Jadi ada hadis Rasulullah itu yang mengatakan pernah Rasulullah menerangkan tentang masalah sombong kepada para sahabat. Maka sahabat ada yang bertanya, apa itu sombong ya Rasulullah?
Rasulullah menjelaskan al-kibar batrul haq wa ghamtun nas. Kibar itu yaitu kesombongan itu adalah dia menolak kebenaran dan juga memandang rendah manusia. Itulah dia ini tadi. Udah aku bilang betul-betul nggak dengar dia. Iya. Terus itu sombong pula dia bos. Dipandangnya rendah gitu ya. Iya, Ustaz. Gini kan ya. Oh, ya Allah Kayak gini tadi, Bang. Akbar. Itu kan men. namanya orang kaya kan wajar loh Bang Biru. Oh, Wajar. banyak orang kaya tapi nggak kayak kau ini selama. Ya namanya aku kan masih baru ya orang kaya. Baru jadi orang kaya gitu ya. Terus dikira duit dia harta dia bisa dirunning kan gitu. Dan jadi udah jelas ini kan, kesombongan itu adalah perkara yang tidak dibenarkan. Bahkan ancamannya dalam hadis Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang itu masuk surga barang siapa yang dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji zarah dari kesombongan. Coba bahaya tuh kan. Bukan diri, melebih-lebihkan penampilanmu. Nggak cuman di akhir kau merugi di dunia pun tengok ini. Kau tengok ini. Di saat aku udah kena rampok nih. Telanjang loh. Kayak mana aku pulang Ini ya. betul-betul jadi gembel di sini ya. Masya Allah, met. Aku kan gak ada niat kayak gitu loh Pak Ustadz. Aku niat baik, mau neraktir. Tapi dengan gaya seperti itu tadi ya, sombong gitu ya. Ada cara-caranya. Kalau kita tuh mau niat baik, contohnya sedekah kan gitu. Sebenarnya mentraktir pun nggak salah Bang Biring. Iya, Boleh. Cuman ngomong ke satu kampung. bukan dengan cara seperti itu, Met. Bukan dengan ngomong yuk kita makan di tempat yang paling mahal itu. Yuk borong sepuasnya, makan sepuasnya, nggak harus dengan gaya yang berlebihan gitu. Yuk aja yuk Bang Biring, Ustadz yuk kita makan bareng yuk. Di mana gitu. Bakso bakar, bakwan. Jadi ketika kita memiliki kelebihan harta, Ya nggak pantas loh Ustadz. Masa orang kaya neraktir bakso bakar. Kami kayak gitu baru masuk perut kami. jadi nggak perlulah berlebihan sombong-sombong dalam hal ya mau traktir, mau borongin, belanjain, nggak perlu.